Halo Sobat Biologi, pernahkah kalian memperhatikan persawahan? Apa yang kalian lihat di persawahan? Tahukah bahwa di persawahan terdapat banyak sekali komponen ekosistem? Nah, apa saja komponen penyusun ekosistem itu? Dan ekosistem itu apa sih? Supaya pengetahuannya lebih dalam, yuk kita simak video kali ini. Halo, bersama dengan Ismail di sini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai persawahan. Tahukah kalian bahwa persawahan merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan? Di persawahan, kita banyak sekali melihat berbagai macam tumbuhan dan hewan, seperti halnya ada rumput, padi, belalang, katak, ular, dan sebagainya. Lalu, yang dimaksud ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan suatu tatanan utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem disebut ilmu ekologi. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan suatu komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup yang ada dalam suatu lingkungan. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan suatu komponen ekosistem yang berupa benda tak hidup yang memiliki fungsi dan kemanfaatan dalam kehidupan. Contohnya yaitu ada sinar matahari, suhu, tanah, batu, dan udara. Komponen biotik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produsen atau makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau memperoleh makanan sendiri. Contohnya yaitu pada tumbuhan. Nah, kenapa kok pada tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri? Karena pada tumbuhan memiliki zat hijau atau klorofil, yang mana sebagai media penciptaan makanan dan proses fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ini akan menghasilkan suatu cadangan makanan untuk organisme lain. Yang kedua yaitu konsumen atau makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga makhluk hidup ini akan mengandalkan makhluk hidup lain sebagai sumber energi atau makanannya. Seperti contohnya yaitu ada hewan dan manusia. Konsumen di sini dibagi menjadi tiga, yaitu konsumen yang memakan daging atau bisa kita sebut sebagai karnivora, konsumen yang memakan tumbuhan atau bisa disebut dengan herbivora, dan komponen yang memakan keduanya yang disebut dengan omnivora. Yang ketiga yaitu pengurai atau decomposer, yaitu suatu organisme yang menguraikan sisa organisme lain yang dijadikan sebagai zat anorganik. Contohnya yaitu ada bakteri, cacing tanah, jamur, dan serangga pengurai. Ekosistem tersusun dari satuan-satuan makhluk hidup. Urutan penyusunan suatu ekosistem ada 4. Yang pertama yaitu individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, dan yang keempat adalah ekosistem. Individu adalah suatu makhluk hidup tunggal pada suatu daerah tertentu. Populasi adalah sejumlah individu sejenis yang menetap di daerah pada waktu tertentu. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah, dan ekosistem merupakan suatu kesatuan benda tak hidup dan benda hidup yang saling berinteraksi. Ekosistem terbentuk secara alami dan buatan. Ekosistem alami terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya yaitu hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan yaitu
ekosistem yang sudah ada campur tangan dari manusia dan sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu ada danau dan persawahan. Selanjutnya terdapat berbagai macam-macam pengelompokan ekosistem yang dapat kita ketahui. Berikut adalah macam-macam ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang terdapat di daratan dan mencakup berbagai jenis bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki iklim dan vegetasi yang khas. Contohnya yaitu ada gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, tundra, dan lain-lainnya. Yang kedua, ekosistem air tawar, yaitu suatu kesatuan dari komunitas dengan lingkungan air tawar serta interaksi yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu danau dan sungai. Yang ketiga yaitu ekosistem air laut atau bisa kita sebut sebagai ekosistem bahari, yaitu merupakan suatu ekosistem yang terdapat di perairan laut yang terdiri dari pantai, terumbu karang, dan estuari. Kemudian interaksi antar makhluk hidup. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain. Macam-macam interaksi makhluk hidup ada 3. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup dalam merebutkan makanan. Contohnya yaitu persaingan singa dan harimau. Yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lain. Contohnya yaitu singa memakan zebra. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling berdampingan dan mempengaruhi. Macam-macam simbiosis terdapat 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis paratisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu interaksi bunga dan lebah. Bunga di sini dibantu penyerbukan oleh lebah dan lebah di sini memperoleh keuntungan dengan madu yang dihasilkan oleh bunga. Selanjutnya yaitu simbiosis paratisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang mana yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Contohnya yaitu benalu dan pohon mangga. Benalu di sini diuntungkan karena dapat memperoleh makanan dari pohon mangga. Namun, pohon mangga tidak diuntungkan atau dirugikan karena makanan yang diperolehnya diambil oleh benalu. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang mana dua makhluk hidup ini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu bunga anggrek dan pohon mangga. Bunga anggrek untung karena dapat menampung atau menumpang di tubuh kulit pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak mengalami kerugian ataupun diuntungkan. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup dapat membentuk suatu rantai makanan. Nah, di sini kakak akan menyontohkan suatu rantaian makanan yang ada di persawahan. Rumput adalah produsen, karena rumput mampu menghasilkan makanan sendiri. Rumput dimakan belalang. Belalang adalah konsumen pertama atau bisa disebut dengan primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen yang kedua atau disebut dengan konsumen sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen yang ketiga atau disebut dengan konsumen tersier. Ular kemudian dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Yang terakhir adalah sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Contohnya yaitu bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, itu dia video pembahasan pada kali ini. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya ya. See you next time. Bye bye.